Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nur Zahira, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang penginderaan jauh, yang dimana adapun topik pembahasannya yaitu yang pertama menyampaikan apa pengertian dari penginderaan jauh. Yang kedua yaitu pengertian penginderaan jauh menurut para ahli dan penginderaan jauh menurut undang-undang serta kesimpulan dari pendefinisian peta. Yang kedua yaitu mampu mendeskripsikan siklus informasi dalam sistem penginderaan jauh, mulai dari adanya sumber energi matahari hingga pemanfaatan data oleh pengguna. Yang ketiga yaitu menjelaskan perbedaan wahana-wahana penginderaan jauh. Dan yang keempat yaitu menyampaikan argumen logis mengenai wahana penginderaan jauh. Dan yang terakhir ialah menyampaikan argumen logisnya penggunaan Google Maps, Google Street berdasarkan isi informasi dan kualitas informasi. Nah, itulah tadi topik pembahasan dari penginderaan jauh. Langsung saja dari pengertian penginderaan jauh. Secara umum, penginderaan jauh berkaitan dengan pengelolaan citra dalam mengetahui atau mengamati suatu fenomena di muka bumi. Adapun penginderaan jauh menurut para ahli yaitu menurut Avery, yang dimana menurutnya penginderaan jauh merupakan upaya untuk memperoleh, menunjukkan atau mengidentifikasi dan menganalisis objek dengan sensor pada posisi pengamatan daerah kajian. Nah, itu penginderaan jauh secara umum dan pengertian penginderaan jauh menurut ahli Avery. Adapun pengertian penginderaan jauh berdasarkan undang-undang, yang dimana dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan dari pemanfaatan sifat gelombang, yaitu yang pertama penginderaan jauh adalah penginderaan permukaan bumi elektromagnetik, yang dimana dipancarkan dan dipantulkan atau dihamburkan oleh objek yang diindera. Yang kedua itu penyelenggaraan kegiatan penginderaan jauh, yaitu rangkaian pengelolaan dan pelaksanaan penginderaan jauh. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendefinisian peta yaitu menurut ICA International Cartographic Association, peta merupakan gambar atau representasi unsur atau ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang berkaitan dengan permukaan bumi yang benda-benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil oleh skalanya. Jadi itu kesimpulan pendefinisian tentang peta menurut ICA. Selanjutnya yaitu sistem penginderaan jauh, yang dimana sumber tenaga sebagai penghubung membawa data objek ke sensor dapat dilakukan dengan cara distribusi daya, gelombang bunyi, ataupun gelombang elektromagnetik. Nah, terbagi menjadi dua, yaitu sistem pasif dan sistem aktif. Yang dimaksud dengan sistem pasif yaitu menggunakan sumber tenaga matahari, radiasi matahari, yang dimana dapat terurai menjadi berbagai panjang gelombang, contohnya infrared diurnal. Sedangkan sistem aktif ialah menggunakan tenaga buatan atau tenaga pulsar sehingga dapat merekam objek dengan buatan di luar matahari. Selanjutnya ialah penginderaan jauh, perolehan data maupun penggunaan data. Yang pertama, perolehan data. Perolehan data ini dapat dilakukan dengan interpretasi, yaitu mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek yang tergambarkan pada citra tersebut.
Citra terbagi menjadi dua, yaitu citra foto dan citra non-foto. Selanjutnya ialah penggunaan data, yang dimana penggunaan data ini menjadi komponen penting menentukan apakah hasil penginderaan jauh ini sudah baik atau tidak. Yang kedua itu kepentingan hasil penginderaan jauh yang sangat berbeda antara satu pengguna dengan pengguna lain. Yang ketiga itu tidak semua pengguna dapat mengakses dan menggunakannya, yaitu ini daripada penggunaan data. Selanjutnya yaitu tahapan sistem penginderaan jauh. Yang pertama yaitu adanya target, yang dimana membutuhkan adanya sumber energi yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Yang kedua itu hasil interaksi antara target dan sumber energi adalah informasi yang kemudian diteruskan ke sensor. Yang ketiga itu hasil data di sensor akan dikirimkan ke stasiun dan penerima untuk dijadikan format citra. Dan yang terakhir yaitu interpretasi citra gabungan antara visual dan otomatik dengan bantuan software pengolah citra. Jadi itu tahapan dari sistem penginderaan jauh. Selanjutnya ialah penggunaan Google Street dan Google Maps, yang dimana bantuan Maps ini yang pertama menggunakan Street View di Google Maps, melihat foto dengan aplikasi Street View. Yang ketiga itu menyiapkan dan menggabungkan kamera 360, merekam dan mempublikasikan dalam mode video dengan Street View. Yang kelima yaitu membuat atau mengimpor foto 360. Dan yang terakhir ialah mempublikasikan dan menyambungkan foto 360 dengan aplikasi. Jadi itu penggunaan Google Street dan Google Maps. Selanjutnya ialah perbedaan wahana penginderaan jauh. Sensor dan wahana merupakan komponen dari penginderaan jauh. Sensor sendiri merupakan alat yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, serta merekam suatu objek pada daerah jangkauan tertentu. Sedangkan wahana ialah merupakan kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor yang berguna untuk mendapatkan data inderaja. Jadi itu daripada sensor dan wahana. Wahana juga dapat diartikan sebagai alat atau wadah untuk menyimpan sensor atau alat perekam dari sistem penginderaan jauh, sehingga wahana juga bisa disebut sebagai kendaraan bagi alat perekam saat merekam objek. Wahana bisa ditempatkan di tas permukaan bumi atau di luar angkasa. Selanjutnya ialah contoh dari wahana penginderaan jauh. Yang pertama itu adanya satelit, yang kedua ialah drone, yang ketiga ialah balon udara, dan yang keempat adalah pesawat khusus inderaja. Jadi itu daripada contoh daripada penginderaan jauh. Selanjutnya ialah sumber tenaga. Untuk mendapatkan gambar dari objek, maka akan dibutuhkan sumber tenaga agar gambar bisa dipantulkan atau dipancarkan. Ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem pasif dan aktif. Sistem pasif yang dimana tenaga yang digunakan adalah tenaga alamiah, yaitu dengan menggunakan pancaran cahaya matahari. Maka dari itu kekurangan dari sistem ini hanya bisa dilakukan saat siang hari dan atau saat cuaca cerah. Sedangkan sistem aktif ialah tenaga yang digunakan adalah tenaga buatan atau dengan menggunakan bantuan pancaran suatu alat. Kelebihan dari sistem ini adalah
perekam dapat dilakukan dalam segala cuaca, baik siang maupun malam hari. Nah, itu berbeda dengan sistem pasif, yang dimana sistem pasif ini hanya bisa digunakan saat siang hari atau saat cuaca cerah. Jika sistem pasif itu bisa dilakukan dalam segala cuaca, baik siang maupun di malam hari. Jadi itulah mengenai tentang penginderaan jauh yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.